di Kabupaten Monian Empire, hiduplah Kimi, Hime, kutu blok Kimi. Nah, dia ini ciwi-ciwi biasa sih. Nah, si Kimi ini lahir di sebuah keluarga militer. Oke gas. Bokapnya dia ini seorang perwira tinggi di Monian Empire. Wes sepuh lah, anjay. Sama bokapnya ini tuh punya banyak penghargaan di bidang militer. Kayak perwira terbaik lah, terus perwira terbaik, embuang, anjay. Nah, ngeliat kehebatan bokapnya ini, itu ngebikin si Kimi ini jadi termotivasi gitulah buat ngikutin jejak bokapnya di bidang militer. Aku bakal jadi prajurit militer yang lebih hebat dari ayah. Anjay, kelas. Nah, cuman ya, pas si Kimi ini nyeritain cita-citanya ke bokapnya ini nggak boleh. Ya, bokapnya ini ngelarang si Kimi buat join militer. Ya, bokapnya ini pengennya si Kimi ini hidup santuy, jadi ciwi-ciwi biasa, yang sosialita which is relasi belak cismi apa gitu. Gue tuh yang kayak apa ya, kayak pusing banget gila gitu tau. Ya, tapi meski bokapnya ini ngelarang si Kimi ini buat ikutin jejaknya di bidang militer, si Kimi ini tetap kekeh batu epic kali mortal. Oke gas. Tanpa sepengetahuan bokapnya, si Kimi ini diam-diam mempelajari hal-hal tentang kemiliteran, yang ngebikin dia ini jadi mayan gigi lah dalam hal militer. Anjay. Sampai pada akhirnya, pas si Kimi ini tumbuh agak gede, dia ini dikirim sama bokapnya ke RDTO buat kuliah. Dan pas dia jadi anak rantau di sana, ngekos sendiri ya, si Kimi ini jadi hidup bebas. Wis lewong kemana-mana, wis melangkrak lah. Bahkan dia ini sampai motong rambutnya jadi pendek. Soalnya ya serah-serah dia lah. Nah, terus di sana si Kimi ini juga punya banyak teman. Nah, salah satu temannya itu si Patrick. Wis mereka ini akrab banget lah, bestie, koncoplek, duo rengket, husbunya sama. Yo, gak segitunya sih. Nah, biasanya si Kimi ini ngebantuin si Patrick ini buat ngerjain proyek penelitian senjatanya. Ya, buat yang belum tahu, jadinya si Patrick ini sebenarnya itu anak orang kaya. Aku kaya. Bahkan saking kayanya, si Patrick ini sampai didanai sama ortunya buat ngebikin laboratorium pribadi buat penelitiannya sendiri gitu. Anjay. Ya, buat lengkapnya kalian lihat aja lah di sosialnya si Patrick, oke? Oke, lanjut. Nah, di laboratoriumnya, si Patrick ini selalu nunjukin berbagai senjata rakitannya ke si Kimi ini. Dan GG-nya, si Kimi ini selalu bisa pakai senjata rakitannya si Patrick ini dengan baik. Ya, soalnya kan sebelumnya si Kimi ini udah belajar tentang hal-hal militer. Bahkan, senjata secanggih apapun yang diciptain sama si Patrick ini, si Kimi ini dengan gampangnya tuh bisa maksimalin potensi dari senjata itu. Anjay. Eset deh. Nah, ngeliat potensi hebatnya si Kimi ini, si Patrick ini ngomong, Hei Kimi, kenapa lu gak join militer aja sekalian? Lu tuh udah GG tau pakai senjata beginian. Ya gimana ya, pengennya sih, tapi aku tuh gak dibolehin sama ayahku buat join militer. Ya elah, daftar dulu aja napa? Coba dulu kek, ntar baru kasih tahu belakangan. Ya, si Patrick ini nyaranin si Kimi lah buat diem-diem daftar ke militer. Soalnya ya si Kimi ini kan berpotensi banget lah, calon hero OP, anjay. Jadi ya kayak sayang banget lah kalau disia-siain gitu bakatnya. Nah, mendengar sarannya si Patrick ini, si Kimi ini pun ide bagus, gas. Dan akhirnya dengan arahan si Patrick, si Kimi ini pun diam-diam daftar ke militer tanpa sepengetahuan bokapnya. Dan bener, karena kegigihannya, si Kimi ini langsung diterima buat jadi pasukan menjaga perbatasan Monian Empire bagian barat. Anjay. Ya jadi hansip lah di sana. Terus kuliahnya dia di RDT gimana, Bang? Ya nggak tahu, ditinggalin. Ya mungkin udah lulus cuy. Tapi ya kalau belum lulus ya nggak tahu. Nah, di hari pertama si Kimi ini jadi hansip perbatasan, dia ini kayak selalu diremehin sama prajurit lain yang ada di sana. Dih, ngapain nih cewek kota sosialita di sini? Mau ngevlog deh. Ya, tapi si Kimi ini bodo amat. Dia ini tetap fokus ke dirinya sendiri. Latihan pagi, siang, malam, senja. Biar dia ini bisa jadi makin GG. Dan dengan kehebatannya itu, si Kimi ini selalu bisa nyelesain misi-misi yang diberikan dengan cepat dan gampang. Dan karena hal itu, si Kimi ini pun dapat penghargaan spesial sebagai Top Supreme Prajurit Gabungan Terhebat di Monian Empire. Anjay. Dan prestasinya itu langsung ngebungkam semua orang yang remehin dia sebelumnya. Tutor ngevlog deh. Ya, sejak saat itu pandangannya orang-orang ke si Kimi ini berubah. Bahkan banyak dari mereka ini ngejadiin si Kimi sebagai panutannya. Kimi idol wangi-wangi. Wah, wis terkenal centang biru jadi Kimi TikTok. Anjay. Dan karena semua pencapaiannya itu, si Kimi ini dapat privilege buat bisa nyobain senjata baru buatan Departemen Persenjataan Monian Empire. Ya, namanya itu Overjet Blaster, sebuah jetpack yang ditenagai sama energi Starlium. Anjay. Nah, ilmuwan yang ada di sana itu meringatin si Kimi ini kalau ini senjata yang OP, nggak ada obat, no counter. Siapapun yang pakai senjata ini bakal jadi langganan ban. Anjay. Tapi senjata ini susah banget makainya. Difficulty hard.
Cuma orang gigi dan pro player yang bisa pakai senjata ini. Lah anjir kalau langsung bisa weh. Ya, dengan keahliannya, dengan gampangnya si Kimi ini bisa berhasil buat pakai senjata itu. Bahkan si Kimi ini sampai bisa ngeluarin potensi penuh dari Hoverjet Blaster ini. Dan hal itu ngebikin para ilmuwan yang di sana itu jadi kayak gak expect gitulah. Di luar nalar coy. Dan karena hal itu akhirnya si Kimi ini pun dipercayai buat megang Hoverjet Blaster ini. Anjay. Ya, semua pencapaiannya ini ngebikin si Kimi ini jadi kayak bangga banget lah. Dia ini gak ngedengerin apa kata orang lain lah, dan tetap fokus sama usaha dan tekannya dia sendiri. Nah, tapi sebenarnya itu ada satu hal yang ngeganjel pikirannya si Kimi ini. Kapan Imo? Udah blok. Ya, dia ini kepikiran sama bokapnya. Ya, soalnya kan selama ini dia ini belum cerita ke bokapnya kalau dia ini join militer. Dan anehnya itu, meski si Kimi ini udah dikenal di mana-mana ya karena kehebatan militernya, bokapnya sebagai perwira sepuh ini gak ngasih kabar apa-apa ke si Kimi ini. Atau mungkin bokapnya ini gak tahu. Ya, si Kimi ini kayak ragu gitulah. Dia ini ngira kalau sebenarnya bokapnya dia ini udah tahu kalau dia ini join militer. Cuman hal itu ngebikin bokapnya ini malah kecewa dan gak mau ngehubungin dia lagi. Ya, setiap hari si Kimi ini selalu dihantui sama pemikiran itu. Dia ini berusaha buat ngelupain dan ngecuekin gitulah, tapi ya gak bisa. Kapan Imo? Wes blok. Nah, lalu suatu ketika si Kimi ini dapat sebuah misi rahasia. Dia ini disuruh buat nyelamatin para ilmuwan dan beberapa anggota militer yang diculik dan disandra sama para Sand Hunter. Ya, Sand Hunter ini tuh kayak bandit gitulah. Nah, bangkeknya lagi, para Sand Hunter ini juga ngemaling senjata-senjata hebat ciptaan para ilmuwan. Jadi ya bisa dibilang buat sekarang Bumonian ini kalah senjata gitulah sama para Sand Hunter. Akhirnya ya buat ngalahin para Sand Hunter, si Kimi ini pun nyusun sebuah rencana. Nah, jadinya si Kimi ini bakal nyamar jadi salah satu Sand Hunter gitu, jadi impostor. Nah, terus dia ini bakal nyusup dan ngebikin kerusuhan gitulah di dalam markas mereka. Nah, terus pas para Sand Hunter ini sibuk ngurusin si Kimi di dalam markas, tentara Monian yang lain ini bakal langsung nyerbu dan ngepung mereka dari luar. Dan mereka ini pun menang. Anjay. Dan di hari penyelamatan si Kimi ini pun ngejalanin rencananya. Dia ini nyamar dan masuk ke markas para Sand Hunter. Terus pas dia ini udah sampai di dalam, dia ini langsung ngebikin kerusuhan dan ngancurin semua pintu penjara yang ada di sana. Dan ledakan tembakannya si Kimi ini ngasih aba-aba kepada tentara Monian di luar buat maju. Maju, maju, maju. Dan hal itu ngebikin para Sand Hunter ini jadi kocar-kacir wes gak karuan lah. Dan dengan perlawanan penuh, akhirnya si Kimi sama prajurit Monian yang lain ini berhasil bermenangin pertempuran. Anjay. Victory! Nah, terus mereka ini langsung lepasin para ilmuwan sama anggota militer yang ditangkap di sana. Dan kagetnya, ternyata salah satu tawanan yang ada di sana itu adalah bokapnya si Kimi. Ya, si Kimi yang masih pakai baju penyamaran Sand Hunter ini kayak dakdikduser gitulah. Ya kan, dia ini kan belum pernah cerita ke bokapnya sama sekali ya. Jadinya ya si Kimi ini takut bakal diomeli sama bokapnya. Hayo yo, macam mana ini? Tapi ya mau nggak mau si Kimi ini harus siap menerima kemungkinan terburuk yang ada. Dan pas bokapnya ini ada di hadapannya si Kimi, ya tanpa disangka bokapnya ini malah ngasih hormat ke si Kimi ini. Anjay. Ya sebenarnya bokapnya ini kalau sosok di balik penyamaran Sand Hunter itu si Kimi. Ya kan anaknya sendiri. Cuman ya dia ini kayak pura-pura nggak tahu gitulah. Tapi sebenarnya tahu. Cuman pura-pura nggak tahu. Tapi tahu. Cuman terus bokapnya ini ngomong ke si Kimi, "Wahai prajurit baru yang hebat yang aku nggak tahu kalau sebenarnya kamu itu anakku. Kejarlah dan gapai cita-citamu di bidang militer ini. Be yourself and never surrender." Anjay. Dan dengar hal itu ngebikin si Kimi ini jadi senang banget lah. Tapi ya dia ini tetap berusaha buat jaga sikap lah dan ngasih hormat balik ke bokapnya. Siap, Pak. Terima kasih banyak. Ya, yang padahal sebenarnya di dalam hatinya si Kimi ini udah kayak meledak-ledak gitulah. Anjay, gokil. Wah. Dan akhirnya sejak saat itu, dengan Hoverjet Blaster yang dipercayakan ke dia, dengan tanpa ragu sedikit pun, si Kimi ini bertekad kalau dia ini bakal lanjutin karirnya di bidang militer Monian Empire. Tamat.